Ya, kita mulai sekarang aja ya adik-adik. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Muhammad Afan Ramadan. Kalian bisa panggil Bapak Afan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Adelita Mai Zahra, Alfiana ada. Alfiana ada, Pak. Ya. Anindita Larasati, Hadir. Ana Rismawati, Hadir, Pak. ya. Ariel Asmi Perdana, Hadir. Hadir, Pak. ya. Aulia Safitri, Hadir, Pak. ya. Clarista Nabila Ambarwati, Clarista hadir. Demas Hisham Hanan Ali. Mas izin, Pak, katanya sakit. Oh, iya. Jin. De Cynthia Puan Maharani. Desintia hadir, Pak. Oh, iya. Dihan Putri Aura ada. Hadir. Dian hadir, Pak. Ya. Emilia Nafis Fadilah, Hadir. Garnis Firdaus, Hadir, Pak. Himatun Aliyah, belum ya. Indra Maulana Nur Diansyah ada hadir. Intan Meliana hadir. 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 Ya. Julia Dwi Arsita. Hadir. Ya. Muhammad Amar Girit Musaki. Hadir. Ya. Mahda Faikur Rizki hadir. Ada. Nah, ya. Mega Meliana hadir. Mega hadir, Pak. Muhammad Rifki Mutakin hadir. Hadir. Oh ya. Muhammad Farhan. Hadir. Ya. Muhammad Rizky Fernanda hadir. Belum ya. Nabila Firly Arion. Hadir, Pak. Oh ya. Naila Nahdliyaturisi hadir. Hadir, Pak. Hadir ya. Nila Amelia hadir. Hadir, Pak. Ya. Raditya Putra Priyandita. Hadir, Pak. Rahma Tanaya hadir. Rahma katanya izin, Pak. Oh ya, izin ya. Iya. Rohmatul Fadilah. Hadir, Pak. Oh, ya. Sabila Faza Jasmine. Hadir, Pak. Ya. Safira Risma Putri hadir. Hadir, Pak. Said Helmi Bahati. Hadir. Belum ya. Setianing Pakarti. Hadir, Hadir. Pak. Tiara Zahra. Hadir, Pak. Hadir. Yunika Nur Audila hadir. Hadir, Pak.
Yusuf Iqbal An-Najib hadir? Hadir. Ya. Bentar ya, Bapak akan men-share materi pada siang hari ini. Pak, maaf Pak, tadi Adelita udah dipanggil. Siapa? Adelita. Adelita. Belum Adelita hadir? Ada. Iya. Ya. Saya hadir, Pak. Ya. Pada pembelajaran siang hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Ya, yang pertama, perkembangan sistem klasifikasi. Sistem dua kingdom. Sistem dua kingdom pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1758. Untuk sistem dua kingdom dibagi menjadi dua kingdom, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan dan kingdom animalia. Untuk yang kedua, sistem tiga kingdom. Dibagi menjadi tiga kingdom, kingdom animalia, kingdom plantae, dan kingdom protista. Dan yang ketiga, sistem empat kingdom. Pertama kali diperkenalkan oleh Copeland pada tahun 1956 dan Edward Catton pada tahun 1939. Menurut Copeland, dibagi menjadi kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom protista, dan kingdom monera. Sedangkan menurut Catton dibagi menjadi kingdom prokaryota, kingdom fungi, kingdom animalia, dan kingdom plantae. Yang keempat, sistem 5 kingdom. Pertama kali diperkenalkan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi. Yang kelima, sistem 6 kingdom. Pertama kali diperkenalkan oleh Carl Richard Woese pada tahun 1977 dan Thomas Cavalier Smith pada tahun 2004. Menurut Woese, dibagi menjadi kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom eubacteria, kingdom archaebacteria, kingdom protista, dan kingdom fungi. Sedangkan menurut
Thomas Cavalier Smith dibagi menjadi Kingdom Animalia, Kingdom Plantae, Kingdom Bacteria, Kingdom Chromista, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Kita akan lanjut ke Kingdom Plantae. Mempunyai ciri-ciri dinding sel tersusun oleh selulosa, mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis, bersifat autotrof, atau bisa membuat makanan sendiri. Eukariot bersifat multiseluler, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum, dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Nah, selanjutnya klasifikasi Kingdom Plantae dibagi menjadi 3, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua Pteridophyta atau tumbuhan paku, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ya, yang pertama Bryophyta. Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama Hepatophyta atau biasa disebut lumut hati, mempunyai ciri-ciri berbentuk talus, memiliki gametofit jantan dan betina secara seksual, gemakaps secara aseksual. Kelas yang kedua Anthocerophyta mempunyai ciri-ciri berbentuk talus, sporofitnya memanjang seperti tanduk. Ini bisa dilihat ya, ini seperti tanduk. Dan kelas yang ketiga Bryophyta, sporofit berbentuk seta dan kapsul, memiliki kaliptra sebagai pelindung kapsul muda. Ya, untuk Pteridophyta atau tumbuhan paku mempunyai ciri-ciri pada akar, batang, dan daun bisa dibedakan. Yang kedua, spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bawah daunnya. Daun mudanya tumbuh menggulung. Ya, untuk klasifikasi Pteridophyta atau tumbuhan paku itu dibagi menjadi 4 kelas. Untuk kelas yang pertama Psilopsida atau biasa disebut paku purba. Jenis tumbuhan paku ini spesiesnya hampir punah, yang tersisa 10-13 spesies. Jenis tumbuhan paku ini menghasilkan satu jenis spora atau biasa disebut homospora. Pada gametofitnya tidak mempunyai klorofil, nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Contoh spesiesnya Rhynia dan Psilotum. Bisa dilihat. Ini spesies Psilotum, yang ini spesies Rhynia. Untuk kelas yang kedua, Lycopsida. Jumlah spesiesnya lebih kurang 10.000 spesies. Bisa menghasilkan 2 jenis spora, atau biasa disebut heterospora.
pada sporangium terdapat pada strobilus yang berbentuk kerucut. Pada gametofit tidak berklorofil. Gametofitnya ada yang uniseksual dan biseksual. Contoh spesiesnya Selagina dan Lycopodium. Ini bisa dilihat, ini Selaginella. Untuk kelas yang ketiga, Sphenopsida. Jumlah spesiesnya lebih kurang 15 spesies. Yang kedua, habitatnya pada tempat yang lembab, daerah subtropis. Yang ketiga, jenis ini juga disebut dengan ekor kuda karena bentuknya batang yang seperti ekor kuda. Sporangiumnya berbentuk strobilus, termasuk ke dalam jenis Pachyhomospora. Gametofitnya mempunyai klorofil. Gametofitnya termasuk biseksual. Contoh spesiesnya Equisetum. Selanjutnya, Pteriopsida. Jenis yang satu ini jumlahnya paling banyak, kurang lebih 12.000 spesies. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Pada daun mudanya tumbuh menggulung atau Circinatus. Contoh spesiesnya Mersillea crenata atau tumbuhan semanggi dan Adiantum cuneatum atau suplir. Yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Dibagi menjadi dua kelas, Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji tertutup mempunyai ciri-ciri biji tidak tertutup daun buah, biji terekspos pada daun sporofit yang biasanya membentuk strobili. Yang kedua, kelas kedua, Angiospermae. Mempunyai ciri-ciri biji tertutup daun buah, sporofit terspesialisasi menjadi organ bunga dan alat perkembangbiakan. Ya, untuk kelas yang pertama, kelas Gymnospermae dibagi menjadi 4 kelas. Cicadinae, contoh spesiesnya Ficus rumpi atau pakis haji. Kelas yang kedua, Gingkoninae, contohnya ginkgo biloba atau biasa disebut jahe. Untuk kelas yang ketiga, Coniferinae coniferalis, contohnya Agathis alba atau pohon damar, Pinus mercusi atau tanaman pinus, Cupressus sp, Araucaria sp, Sequoia sp, Juniperus sp, dan Taxus sp. Untuk kelas yang keempat, Gnetinae, contohnya Gnetum gnemon atau tumbuhan melinjo. Untuk yang kedua, Angiospermae dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama, dikotil. Contohnya tumbuhan singkong, jarak, karet, puring, kentang, terong, tomat, cabai, dan kecubung.
Yang kelas yang kedua, contoh spesiesnya tumbuhan padi, jagung, bambu, rumput, tebu, gandum, kelapa, rotan, kelapa sawit, aren, dan salak. Ya, sebelum lanjut ke Kingdom Animalia, ada yang ditanyakan? Apa lanjut? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Oke. Untuk yang selanjutnya, Kingdom Animalia terdiri dari dua kelompok, kelompok invertebrata dan kelompok vertebrata. Klasifikasi untuk yang invertebrata terbagi menjadi 8 filum. Yang pertama, filum Porifera. Filum Porifera terbagi menjadi 3 kelas. Kelas Hexactinellida, Demospongiae, dan Salsaera. Untuk filum yang kedua, filum Coelenterata. Filum Coelenterata terbagi menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama, kelas Hydrozoa. Contoh spesiesnya Hydra. Untuk kelas yang kedua, kelas Scyphozoa. Contoh spesiesnya ubur-ubur. Untuk kelas yang ketiga, kelas Anthozoa. Contoh spesiesnya bunga karang. Untuk filum yang ketiga, filum Platyhelminthes. Dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Untuk yang keempat, filum Nemathelminthes. Untuk filum Nemathelminthes, contoh spesiesnya cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, cacing filarial, dan cacing Trichinella. Untuk yang filum kelima, filum Annelida. Untuk filum Annelida termasuk cacing yang bersegmen, terbagi menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama, kelas Polychaeta, kelas Oligochaeta, dan kelas Hirudinae. Yang selanjutnya, filum yang keenam, filum Mollusca. Dibagi menjadi 3 kelas. Kelas Bivalvia, kelas Gastropoda, dan kelas Cephalopoda. Ini yang kelas Cephalopoda, contoh spesiesnya cumi-cumi. Untuk filum yang ketujuh, filum Arthropoda. Dibagi menjadi kelas Crustacea, golongan udang, kelas Arachnida, kelas Myriapoda, dan kelas Insecta. Untuk yang filum terakhir, kelas filum Echinodermata. Dibagi menjadi kelas Asteroidea, kelas Ophiuroidea, dan kelas Echinoidea, kelas Holoturoidea, dan kelas Crinoidea. Untuk klasifikasi vertebrata dibagi menjadi
kelas Agnatha atau Cyclostomata. Contohnya belut laut atau Petromyzon dan ikan hantu, hagfish atau mysin. Halo, apakah PPT Bapak kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat. Oke, lanjut. Untuk kelas yang kedua, kelas Fishes, kelompok ikan. Contohnya ikan hiu. Untuk yang kelas ketiga, kelas amfibia. Contohnya katak, salamander. Untuk kelas yang keempat, kelas reptilia. Contoh spesiesnya ular, buaya, dan kadal. Untuk kelas aves atau kelas burung, contohnya elang, penguin, bebek. Untuk kelas mamalia atau biasa disebut hewan yang menyusui, contoh spesiesnya kucing, anjing, harimau, dan singa. Ya, setelah Bapak menjelaskan sampai di sini, ada yang mau bertanya? Halo? Godok. Kalau tidak ada, Bapak ada 5 soal. Sekarang kalian kerjakan soal 5 ini. Bapak beri waktu 5 menit. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Dikerjakan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Pak, Rizky hadir, Pak. Apa? Rizky hadir. Oh iya. Muhammad Rizky Fernanda. Saya juga, Pak. Ya, Pak. Iya. Saya Delwi, Pak.
Pak. Said Helmi hadir? Iya. Iya, hadir, Pak. Oh ya. Ya, sekarang kerjakan ini. Pak Himatun hadir, Pak. Himatun. Oh ya. Pak, soalnya belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Iya. Dulu. Gambarnya hilang, Pak. Iya. Belum muncul. Can you pindah berpindah bel? Oke, share ganti nih aneh. Nah ini udah kelihatan soalnya. Dah. Oh iya, kerjakan. Udah. Sudah selesai. Siapa yang mau jawab nomor 1? Bapak kasih poin plus. Aku Pak nomor 1, Pak. Siapa namanya? Desintia Puan Maharani. Iya, apa jawabannya? Ciri-ciri Kingdom Plantae mempunyai klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis, bersifat autotrof karena melakukan fotosintesis, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, merupakan organisme eukariotik multiseluler, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, mengalami pergiliran keturunan pada siklus hidupnya. Nah, ya, udah betul, bagus. Yang nomor 2, siapa yang mau jawab?
Ya, yang nomor 2, siapa yang mau jawab? Ayo. Nomor 2 sebutkan aja kan, Pak? Nggak usah penjelasannya. Ya, sebutkan sama berikan contohnya dari masing-masing kelas. Ya, Pak. Saya, Pak. Muhammad Amar. Amar. Ya, apa jawabannya? Kelasnya 1 Psilotopita Paku Purba. Contohnya Psilotum dan Rhinia. 2 Lycophyta atau paku kawat. Contohnya Ya, apa Lycophydium kelasnya? sp. Kelas dari Pterodopita apa? Paku kawat. Paku kawat. Betul, Pak. Ya. Tadi kelasnya apa aja? Suaranya nggak jelas tadi. Paku kawat, Ya. paku ekor kuda, paku sejati, terus Ya, itu betul. sinyalnya nggak bagus, Pak. Ya betul, itu gitu aja nggak apa-apa. Ya, selanjutnya nomor 3. Siapa yang menjawab? Safira, Pak. Safira. Siapa? Safira. Safira. Iya. Nomor absen? 30. Iya, apa jawabannya? Kelas dari film Hid- Soilen Terata. Hydrozoa, contohnya Opelia. Terus Scyphozoa, contohnya ubur-ubur. Iya. Anthozoa, contohnya bunga karang. Oh, iya betul. Bagus. Selanjutnya nomor 4. Saya, Pak. Ana Asmawati Siapa? absen 4. Absen 4. Ana absen 4. Oh iya. Kelas Monoclapopora, contoh siput samudra. Kelas Capopode, contoh siput gading. Kelas Amphineura, contoh Chiton sp. Kelas Gastropode, contoh bekicot. Ah, iya. Betul, bagus. Selanjutnya yang nomor terakhir, nomor 5. Nomor 5 Desintia, Pak. Cynthia lagi? Yes, nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya. Mamalia, contohnya sapi dan kambing. Aves, contohnya burung dan ayam. Reptil, contohnya cicak dan buaya. Piscis, contohnya ikan. Amfibi, contohnya katak. Ya, bagus. Tuh sinyalnya ini. Ya, ntar dulu ya.
Ya, setelah Bapak menjelaskan materi, Bapak akan ngasih tugas membuat kladogram. Sudah tahu cara membuat kladogram? Oh, belum? Belum, Pak. Belum. Ya. Nih, Bapak akan menjelaskan cara membuat kladogram secara manual. Pertama itu menyusun deskripsi taksonomik. Yang kedua, membuat tabel karakter. Yang ketiga, membuat diagram Venn dari karakter umum ke karakter khusus. Dan yang keempat, menyusun kladogram. Setelah kalian menyusun deskripsi taksonomik, kemudian dibuat tabel seperti ini. Yang atas itu menunjukkan spesies, yang bawah menunjukkan karakter. Karakter ini bisa meliputi ciri-cirinya, baik morfologi maupun anatomi dari suatu spesies. Terus selanjutnya membuat diagram Venn. Dari yang luar itu memiliki karakter yang sedikit daripada yang di dalam. Ini cara membuatnya harus secara berurutan. Setelah membuat diagram Venn, baru menyusun kladogram. Ya, seperti ini contohnya. Apakah kalian paham? Sudah paham belum? Cara Belum paham, Pak. membuat kladogram? Sudah paham, Pak. Ya, bagus. Insya Allah, Pak. Kalau belum paham cara membuat kladogram, kalian bisa mencarinya di internet. Untuk tugasnya itu membuat kladogram yang tumbuhan, digambar di kertas HVS dan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Paham untuk tugasnya? Paham. Mal berat. Kalau yang belum bergabung, segera bergabung ya. Iya, Pak.
Ya. Ya. Kalau sudah paham tugasnya, cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Langsung bapak ngedit bawesnya pusing.